Bab 51, mari kita lihat bagaimana Anda akan menjelaskan ini. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Fang Yuan tidak datang ke kelas hari ini. Lihat teman-teman, kursinya kosong. Dia sangat berani. Pelajaran hari ini diajarkan oleh tetua akademi, tetapi dia berani tidak muncul. Ini buruk, ekspresi tetua itu jelek, sepertinya Fang Yuan dalam masalah. Hehehe, di akademi, anak-anak muda berdiskusi dengan lembut. Beberapa melirik ke arah kursi Fang Yuan yang kosong, serta ekspresi tetua akademi yang semakin gelap. Sejak dia memulai pemerasan, Fang Yuan menentang semua orang di kelas. Melihatnya dalam masalah, semua siswa bersemangat untuk apa yang akan terjadi. Ekspresi tetua akademi itu kaku saat dia menjelaskan inti dari memelihara celah sambil diam-diam menatap kursi Fang Yuan. Dia tertawa dingin dalam hatinya, Fang Yuan, oh Fang Yuan. Aku masih khawatir tidak bisa menemukan titik lemahmu kemarin, dan sekarang kau menunjukkannya padaku. Bagaimanapun juga, kau adalah seorang remaja berusia 15 tahun, aku telah melebih-lebihkanmu. Ekspresinya yang buruk sebagian besar palsu. Motifnya adalah untuk menggunakan kesempatan ini untuk mencari masalah dengan Fang Yuan dan menghukumnya, menghilangkan dominasinya yang semakin meningkat di kelas. Tidak dapat disangkal, seiring berjalannya waktu, kehadiran Fang Yuan yang mendominasi semakin kuat, menyebabkan siswa lain hampir tidak bisa bernapas. Dominasi sepihak bukanlah yang ingin dilihat oleh tetua akademi. Dia ingin melihat seluruh kelas bersinar. Pria, tetua akademi mengangkat satu jari dan mengetuk meja dengan ringan. Tetua, anak buahmu ada di sini. Dua penjaga yang berdiri di luar di pintu masuk. Tetua akademi mendengus di depan umum, Fang Yuan ini sudah tidak terkendali, sangat malas dan membolos di bawah hidungku. Pergi ke asrama dan bawa dia ke sini untukku. Baik, tetua. Para penjaga melanjutkan perjalanan mereka. Melihat para penjaga menghilang di balik pintu, akademi itu pun mulai riuh dengan diskusi. Banyak siswa yang ikut berdiskusi. Fang Yuan sedang dalam masalah besar sekarang, kata seseorang dengan mata berbinar-binar. Hehe, kita punya acara untuk ditonton nanti. Yang lain tertawa senang melihat penderitaan Fang Yuan. Kakak, kamu terlalu sombong. Ini menantang otoritas tetua. Tidak peduli hukuman apa yang akan kamu terima. Gu Yue Fang Zeng menatap kursi kosong itu, mendesah dalam hati. Bam, bam, bam. Tetua akademi itu dengan ekspresi tegas, membanting meja 3 kali, diam, jangan bicara di kelas. Auranya saat ini seperti gunung berapi yang akan meletus, menyebabkan ketakutan pada orang lain. Seketika, akademi itu menjadi sunyi senyap. Para siswa terdiam karena takut, dengan cepat mengambil posisi. Kecuali, meskipun ekspresi mereka begitu, pikiran mereka sudah mendalami masalah ini. Kelas berlanjut, para siswa muda sama sekali tidak berkonsentrasi. Beberapa siswa di dekat jendela terus melihat keluar. Seiring berjalannya waktu, setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar di pintu. Seketika telinga para siswa berkedut, puluhan mata menunjukkan ekspresi cerah. Tiba. Tetua akademi juga mendengar langkah kaki itu dan menyipitkan matanya. Dia sudah memikirkan cara menghadapi Fang Yuan. Dia akan menghukumnya untuk berdiri di luar selama 3 jam. Meskipun hukumannya tidak berat, itu sudah cukup untuk membuatnya dipermalukan. Sepanjang pelajaran, siswa yang masuk dan keluar akan melihat Fang Yuan berdiri di sana. Dengan cara ini, citra Fang Yuan yang tak terkalahkan akan hancur. Ketika para siswa menyadari bahwa Fang Yuan tidak istimewa, dampaknya terhadap mereka akan sangat berkurang. Ini akan membuat mereka mendapatkan keberanian dan membangkitkan semangat kompetitif mereka. Bagian yang hebat adalah, karena hukuman. Fang Yuan datang dari akademi, ini akan meningkatkan reputasi akademi. Hanya dengan rasa hormat mereka akan patuh. Jadi, meskipun metodenya sederhana, ada niat yang dalam di baliknya. Langkah kaki semakin dekat, dan akhirnya seseorang berdiri di luar pintu. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar. Hehe, aku akan membukanya. Siswa di dekat pintu menawarkan diri dan dengan antusias pergi untuk membuka pintu. Akademi menjadi sunyi, banyak mata menatap ke arah pintu. Krek, pintu itu dengan mudah dibuka oleh siswa itu, memperlihatkan celah. Sinar matahari menyusup dari celah itu. Siswa yang membuka pintu itu tiba-tiba membeku, tiba-tiba menggigil. Ahaha. Dia tertegun sejenak sebelum tiba-tiba berteriak, tanpa sadar mengambil langkah mundur yang besar.
Tubuhnya terbentur meja dan dia langsung kehilangan keseimbangan, jatuh bersama meja ke tanah. Wajah bocah itu pucat, ekspresinya ngeri, anggota tubuhnya gemetar dan tidak mampu mengerahkan tenaga. Berbaring di lantai, dia dengan panik mencoba untuk bangun, tetapi jatuh lagi dan lagi. Ada apa? Sesaat semua orang tercengang, semuanya mengerutkan kening dalam-dalam. Banyak tatapan penasaran melihat ke arah pintu. Pintu perlahan didorong terbuka oleh orang di luar. Tetua akademi menghentikan ceramahnya secara refleks. Yang pertama kali dilihat semua orang, adalah sebuah tangan di pintu. Tangan kiri seorang remaja, tangan kiri dengan darah menetes. Tangan berdarah. Melihat tangan berdarah ini, banyak siswi menutup mulut mereka dan berteriak ketakutan. Pintu perlahan terbuka sepenuhnya. Cahaya matahari yang terang menusuk mata semua orang, membuat mereka menyipitkan mata. Dengan cahaya matahari yang terang sebagai latar belakangnya, bayangan gelap yang menempel pada seorang remaja kurus muncul di hadapan semua orang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi tetua akademi merasakan perasaan tidak nyaman yang kuat di hatinya. Itu Fang Yuan, seseorang berteriak keras. Setiap orang yang sudah terbiasa dengan cahaya matahari dapat melihat dengan jelas siapa orang itu. Yang terlihat oleh mata mereka adalah Fang Yuan, bermandikan darah, berdiri di luar pintu seolah-olah dia telah melalui pertempuran yang intens. Tangan kirinya perlahan ditarik, tangan kanannya mencengkeram sehelai rambut, menyeret seseorang. Lengan kiri orang itu sepenuhnya terlepas dari alasnya. Dia terbaring di sana tak bergerak, jelas tidak sadarkan diri. Darah di bahu kirinya menyembur keluar. Itu salah satu penjaga yang pergi mencari Fang Yuan. Seseorang mengenali identitas orang itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Seseorang menjadi gila. Dia membunuh lagi, kali ini dia membunuh para penjaga. Seseorang menunjuk Fang Yuan, berteriak ngeri, semakin keras, seolah-olah itu akan membersihkan teror dan ketakutan di hatinya. Seketika, akademi menjadi gaduh. Banyak siswa yang lupa aturan saat ini, dan berdiri dari tempat duduk mereka. Mereka melihat ke arah Fang Yuan dengan ekspresi takut, kaget, dan gugup. Dalam imajinasi mereka, Fang Yuan akan diseret ke sini oleh para penjaga kiri dan kanan. Tetapi kenyataannya adalah, Fang Yuan bermandikan darah, ekspresinya dingin seperti iblis yang mendekat. Kedua penjaga itu, yang satu hilang sementara yang lain tergeletak tak bergerak, darah mengalir dari tubuhnya dengan cepat membentuk genangan air. Aroma darah yang pekat meresap ke akademi. Tetua akademi tercengang, dia tidak mengantisipasi pemandangan seperti itu. Setelah keterkejutannya, muncullah amarah yang hebat. Kedua penjaga itu hanyalah seniman bela diri eksternal. Jadi bagaimana jika mereka mati? Tetua akademi tidak terlalu peduli. Tetapi poin pentingnya adalah identitas mereka. Mereka adalah penjaga akademi, yang mewakili prestise akademi. Mewakili wajah tetua akademi. Fang Yuan ini, terlalu berani. Dia tidak hanya membunuh Gao Wan, sekarang dia bahkan pergi dan membunuh para penjaga akademi. Tidak, ini bukan hanya tindakan yang berani. Dia benar-benar memprovokasi, menantang gengsi akademi klan. Tetua akademi menjadi marah, menunjuk Fang Yuan, berteriak, Fang Yuan. Apa ini? Kau harus memberiku penjelasan, alasan yang bagus untuk mengampunimu. Jika tidak, dengan kejahatan membunuh para penjaga, kau akan dijebloskan ke penjara, menunggu vonis klan. Semua siswa menggigil, bahkan jendela bergetar, seluruh akademi bergema dengan teriakan tetua akademi. Hanya Fang Yuan yang tampak tenang, matanya diwarnai kabut tebal, berperilaku seperti biasa, tidak dapat melihat perubahan apapun dalam emosinya. Setelah melihat sekeliling, Fang Yuan melepaskan lengan kanannya, dan dengan bunyi plop, kepala penjaga itu jatuh ke genangan darah, memercik ke celana Fang Yuan. Dia menangkupkan tinjunya ke arah tetua akademi, suaranya yang tenang bergema di seluruh akademi yang sunyi. Tetua akademi, saya benar-benar memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Bicaralah. Tetua akademi berbicara dengan kedua tangan di belakang punggungnya, melengkungkan kepalanya saat dia melihat Fang Yuan, ekspresinya sedingin es. Tertawa dingin di dalam hatinya, dia berpikir, Fang Yuan, kamu membuat semakin banyak kesalahan, meningkatkan keparahannya. Aku akan melihat bagaimana kamu akan menjelaskan dirimu sendiri. Bab 52, kau tidak punya pilihan selain menerima penjelasanku. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Di dalam akademi, perhatian semua orang tertuju pada Fang Yuan. Ekspresi mereka menunjukkan keterkejutan, ketakutan, ejekan, dan ketidakpedulian.
Fang Yuan tidak memperhatikan orang-orang ini. Dia menatap tetua akademi dengan ekspresi tegas, dengan jarinya menunjuk ke arah penjaga yang pingsan. Melapor kepada tetua, kedua penjaga ini memiliki motif yang tidak murni, niat yang licik. Mereka menerobos masuk ke kamarku ketika aku berada di saat yang krusial untuk menerobos ke tahap tengah. Seperti yang diketahui semua orang, seorang Master Gu yang sedang berkultivasi tidak dapat diganggu. Terutama ketika seseorang mencoba menerobos ke alam yang lebih tinggi. Sesaat gangguan tidak hanya akan menyebabkan terobosan gagal, tetapi celah mereka juga akan rusak. Untungnya keberuntunganku bagus, karena pada saat mereka menerobos masuk, aku sudah melangkah ke tahap tengah. Petik 2. Namun, sebelum masa bereaksi, Fang Yuan melanjutkan, kedua orang ini tidak mengakui kesalahan mereka sebelumnya. Yang mengejutkan saya, mereka membanggakan diri tanpa malu-malu tentang keinginan mereka untuk bersikap kasar kepada saya, bahkan memarahi leluhur klan kita, berbohong bahwa tindakan mengganggu kultivasi saya adalah keputusan tetua yang terhormat. Murid Anda tidak mempercayainya, dan melawan dengan marah. Kedua orang ini memiliki seni bela diri yang kuat, dan saya harus berjuang untuk hidup sebelum akhirnya mengalahkan kedua orang ini. Petik 2. Tetapi karena mereka adalah penjaga akademi, murid Anda tidak langsung membunuh mereka. Saya hanya memotong salah satu lengannya, dan kaki orang lainnya. Meskipun ada banyak kehilangan darah, mereka masih hidup. Itulah laporan saya untuk masalah ini, mohon tegakkan keadilan bagi saya, tetua yang terhormat. Setelah berkata demikian, dia menangkupkan tinjunya ke arah tetua akademi. Nada suaranya mendesak, mengatakan banyak informasi, dan tidak memberi ruang bagi orang lain untuk menyela. Setelah dia selesai, orang-orang di sekitarnya perlahan mulai bereaksi. Apa yang dikatakan Fang Yuan sebelumnya, saya tidak mendengarnya. Saya pikir dia mengatakan dia maju ke tahap tengah. Bagaimana mungkin, dia hanya sampah kelas C, tidak disangka dia benar-benar maju ke tahap tengah terlebih dahulu. Dia pasti berbohong, dia takut akan hukuman akademi, jadi dia berbohong. Para siswa berdiskusi dengan keras. Jika dibandingkan dengan kemajuan Fang Yuan ke tahap tengah, nyawa kedua penjaga itu tidak lagi berarti. Mereka bukan anggota klan Gu Yue, siapa yang peduli apakah mereka hidup atau mati. Kamu bilang kamu naik ke tahap tengah peringkat 1. Suara tetua akademi itu dingin sekali, ekspresinya tidak memaafkan. Fang Yuan, ini bukan hal yang lucu. Jika kamu mengakui kesalahanmu sekarang, aku masih bisa memperhitungkan bahwa ini adalah kesalahan pertamamu dan memperlakukanmu dengan lunak. Jika kamu ingin terus berbohong dan berusaha menutupi kesalahanmu, maka aku bisa memberitahumu sekarang, kebohongan mudah terlihat. Fang Yuan tidak menjelaskan lebih lanjut, dia tertawa ringan dan berkata kepada tetua akademi, silakan periksa, tetua. Bahkan tanpa kata-katanya, tetua akademi itu sudah bergerak maju. Dia meletakkan tangannya di perut Fang Yuan, menaruh sedikit rohnya ke dalamnya. Segera dia melihat bagian dalam lubang Fang Yuan. Di dalam lubang itu, tidak ada Gu. Jangkrik musim semi musim gugur sudah bersembunyi. Gu peringkat 6 jauh lebih unggul daripada tetua akademi peringkat 3, jadi jika dia ingin bersembunyi, dia tidak akan mudah ditemukan. Adapun cacing likor, Fang Yuan telah menaruhnya di cadangan anggur asrama, dan tidak membawanya. Tetua akademi dengan mata terpejam, dapat melihat lautan purba berwarna hijau tembaga, tenang seperti air yang tenang. Tetesan saripati purba di dalamnya semuanya berwarna hijau zamrud dari saripati purba tahap tengah. Melihat dinding lubang berwarna putih bersinar dengan cahaya pantulan seolah-olah semuanya terbuat dari air. Semburan air mengalir dengan cepat di sepanjang dinding. Dinding air, dia benar-benar maju ke tahap tengah, bagaimana ini mungkin? Tetua akademi berteriak dalam hatinya, tanda keterkejutan di balik ekspresinya yang tenang. Namun, dia berusaha menyembunyikannya sebaik mungkin, wajahnya masih tanpa ekspresi. Sesaat kemudian, setelah dia mencerna fakta ini, dia menarik tangannya, berbicara dengan suara serius, ini memang tahap tengah. Para siswa telah menahan napas, menunggu hasilnya. Putusan tetua akademi menyebabkan keributan besar di akademi. Para siswa penuh dengan kebingungan dan keterkejutan, masing-masing wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan yang luar biasa. Fang Yuan hanya kelas C, tetapi dia adalah orang pertama yang menerobos ke tahap tengah, ini bertentangan dengan akal sehat. Bagi seorang Master Gu untuk berkultivasi dan menerobos alam, aspek yang paling penting adalah bakat. Bagaimana ini mungkin?
seorang yang berperingkat C adalah yang pertama kali maju. Bagaimana perasaan mereka yang berperingkat A dan B ini? Ini, wajah Gu Yue Fang Zheng pucat. Dia masih percaya diri tadi malam, tetapi sekarang kenyataan ada di depannya, dia tidak dapat menerima kenyataan seperti itu dan jatuh ke tanah. Gu Yue Mo Bei mengepalkan tinjunya, dan Gu Yue Chen menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Tetua akademi itu tidak dapat dengan mudah dibodohi, jadi bagaimana Fang Yuan berhasil melakukannya? Seketika, semua anak muda menatap Fang Yuan, dengan satu pertanyaan di hati mereka, dengan bakat kelas C itu, bagaimana dia bisa maju? Hati tetua akademi juga dipenuhi keraguan. Di bawah kebingungan yang begitu besar, dia mengabaikan gagasan untuk menekan Fang Yuan dan bertanya langsung, Fang Yuan, kuharap kau bisa menjelaskan ini, bagaimana kau bisa maju ke tahap menengah. Fang Yuan tertawa pelan, surga memberi penghargaan kepada yang bekerja keras, dan sebagai hasil dari pelatihan gigi siswa, aku berhasil maju dengan lancar. Bohong, cek, jika surga memberi penghargaan kepada yang bekerja keras, aku akan menjadi yang pertama. Sejak lama, rajin belajar dan berlatih. Beberapa waktu lalu, aku masih melihatnya berjalan-jalan di sekitar distrik pertokoan. Para siswa jelas tidak puas dengan jawaban seperti itu. Begitukah? Tetua akademi menjawab dengan netral, tatapannya menatap Fang Yuan, memancarkan tekanan. Ekspresi Fang Yuan jujur, melakukan kontak mata dengan tetua itu tanpa rasa takut. Tubuhnya berlumuran darah, kemeja linennya berantakan, seolah-olah dia telah melalui pertempuran yang intens. Sepasang mata hitam seperti jurang, menunjukkan semacam kedamaian, ketidakpedulian, dan bahkan menyembunyikan sedikit rasa geli. Melihat tatapan seperti itu, hati tetua akademi itu goyah. Fang Yuan ini, dia tidak takut, tidak gentar, tidak terancam, dan tidak terkejut, bagaimana dia bisa diinterogasi olehku di sini. Dengan bakatnya yang kelas C, menjadi yang pertama maju ke tahap tengah, pasti ada rahasia. Tetapi karena dia tidak ingin mengatakannya, sebagai tetua akademi, aku tidak bisa menginterogasinya dengan paksa. Sepertinya aku hanya bisa menyelidiki ini secara pribadi. Memikirkan hal ini, tetua akademi itu menarik kembali tatapannya dan ekspresi dinginnya menjadi lebih lembut. Namun Fang Yuan tidak membiarkan masalah itu berlalu, muridmu ketakutan, tetua yang terhormat. Bagaimana kamu akan menghadapi kedua penjaga ini? Mereka telah kehilangan banyak darah, jika mereka tidak segera diobati, mereka mungkin mati. Takut, kamu, tetua akademi itu membalas dalam benaknya. Alisnya berkerut dalam. Pada titik ini, sebagai orang yang bertanggung jawab atas akademi, dia harus melangkah maju dan menyelesaikan ini. Tapi bagaimana aku harus menyelesaikan ini? Tetua akademi tidak bisa menahan perasaan gelisah. Dia diam-diam mulai berpikir. Fang Yuan mempertimbangkan semua perubahan ekspresi tetua akademi. Dia tertawa dalam hati, tetua akademi pasti benar-benar gelisah sekarang. Kedua penjaga ini, mereka hanyalah orang luar, nyawa mereka semurah rumput. Di masa normal, tidak ada yang peduli jika mereka mati. Tapi sekarang situasinya berbeda, mereka dikirim oleh tetua akademi. Jika mereka benar-benar mati, tetua akademi akan kehilangan reputasinya. Dengan demikian, para penjaga tidak bisa mati, tetua akademi akan menyelamatkan mereka. Bagian yang benar-benar membuat sesepuh akademi itu gelisah adalah keputusan Fang Yuan. Dalam rencana awalnya, Fang Yuan membolos dulu, lalu membunuh para penjaga. Ini bisa dikatakan sebagai tindakan menentang gurunya, bersikap sombong dan egois. Menurut aturan klan, dia akan dijebloskan ke penjara klan, merenungkan kesalahannya di dalam. Namun, jika ditambahkan dengan masalah kemajuan Fang Yuan ke tahap tengah, kesalahan ini menjadi sangat berbeda. Fang Yuan membolos dan membunuh para penjaga karena dia sedang berkultivasi. Ini masuk akal. Bagian terpentingnya adalah, dia berhasil maju ke tahap tengah, dan menjadi yang pertama di kelas ini. Ini memungkinkannya untuk berada di pihak yang masuk akal. Apa yang diandalkan Fang Yuan untuk maju ke tahap tengah, rahasia ini akan dibahas nanti. Pemenang menang segalanya, pecundang kalah segalanya, dunia hanya peduli dengan hasil. Tidak ada yang akan menegur junior yang luar biasa seperti itu. Sesepuh akademi tidak dapat memberikan hukuman apapun padanya. Untuk apa akademi itu? Tujuannya adalah untuk membina para Master Gu yang luar biasa, dan menyuntikkan darah segar ke dalam klan. Sekarang setelah kita memiliki pemuda yang bercita-cita tinggi,
Anda sebagai tetua akademi masih ingin mencari masalah dengannya. Itu akan mengabaikan peran Anda. Sama seperti seorang siswa yang mendapat hasil bagus, sebagai seorang guru ia seharusnya menyemangati dan memujinya, alih-alih menghukum dan mengkritik. Seorang guru yang menghukum dan memarahi seorang siswa karena hasil bagusnya bukanlah orang yang akan pernah diakui. Mungkin para tetua lainnya diam-diam akan menimbulkan masalah bagi Fang Yuan karena mereka takut akan prospek masa depan Fang Yuan, atau karena dendam dan keluhan masa lalu. Tetapi dia sendiri, tetua akademi yang terhormat, tidak dapat melakukan hal seperti itu. Karena dia yang bertanggung jawab atas akademi, dia harus bersikap tidak memihak, setidaknya di permukaan. Ini adalah aturannya. Apakah aku akan membiarkannya begitu saja? Tidak mudah menemukan kelemahannya. Tetua akademi itu marah. Dia tahu dalam hatinya bahwa semua anak muda di akademi hanyalah penonton dari masalah ini. Mereka hanya bisa melihat masalah ini sebagai hiburan, tetapi tidak dapat melihat poin krusial dalam hal ini. Mereka tidak dapat mengalami kegembiraan dalam pertempuran ini. Sebenarnya, ini adalah satu-satunya saat di mana dia sebagai tetua akademi bertarung melawan Fang Yuan sang siswa. Pertama-tama dia memegang aturan, dan bertekad untuk menghukum Fang Yuan, menyingkirkan citranya yang kuat di depan siswa lain. Selanjutnya, Fang Yuan membalas. Tindakannya mungkin tampak gegabah, tetapi itu mengenai intinya, dan dengan alasan maju ke tahap tengah, dia mendapatkan kembali argumennya. Adapun dua penjaga yang tidak beruntung itu, mereka hanyalah pion pengorbanan yang terlibat dalam pertarungan kecerdasan keduanya. Fang Yuan ini, dia terlalu licik. Jika dia benar-benar membunuh kedua penjaga itu, aku masih bisa membalasnya dengan alasan ini. Meskipun bakatnya kurang, dengan metode yang sangat teliti dan berpengalaman, sulit untuk percaya bahwa dia baru berusia 15 tahun. Bagian terburuknya adalah, aku tidak bisa membalas. Tidak heran pada masa itu, klan itu memiliki rumor tentang kecerdasannya yang terbangun lebih awal. Tetua akademi itu tiba-tiba menyadari, dia telah kalah. Kekalahannya disebabkan oleh statusnya, dia adalah tetua yang bertanggung jawab atas akademi. Ini adalah kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan seseorang juga merupakan kelemahan seseorang. Fang Yuan telah memahami logika ini sejak lama. Tetua akademi itu tidak berdaya dan frustrasi. Dia telah meminta Fang Yuan untuk menjelaskan, dan pada kenyataannya penjelasan Fang Yuan penuh dengan celah dan mudah terbongkar. Para penjaga ini dipilih oleh tetua akademi sendiri. Mereka tidak akan begitu gegabah dan terbelakang untuk memarahi leluhur Gu Yue. Kata-kata Fang Yuan memang disengaja, tuduhan yang terang-terangan, menjebak di depan pihak lain. Tetua akademi itu jelas akan hal ini, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan masalah ini. Ini adalah jebakan. Begitu dia menyelidikinya, kebenaran akan terungkap, dan bagaimana dia akan menangani masalah ini. Jika dia tidak menghukum Fang Yuan, kedua penjaga itu akan dijebak dengan menyedihkan, dan sebagai tetua akademi, jika dia tidak menangani masalah dengan tidak memihak, bagaimana orang bisa mempercayainya? Jika dia menghukum Fang Yuan, itu akan menekan dan menunjukkan kecemburuan terhadap yang berbakat. Untuk menekan seorang junior klan demi dua pelayan yang bukan bagian dari klan, masalah ini akan memicu ketidaksenangan para anggota klan. Jadi, cara terbaik untuk menyelesaikan ini adalah berpura-pura tidak melihat apa-apa, dan memperlakukan kedua penjaga ini sebagai barang buangan. Mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar, serta memuji Fang Yuan. Dengan cara ini, para anggota klan akan merasa puas, dan para penjaga yang tertipu, tanpa informasi tambahan, akan menganggap ini sebagai hal yang tidak memihak. Jika dia menangani masalah seperti ini, itu akan memberi keuntungan terbesar bagi tetua akademi. Logika memberitahu tetua akademi bahwa ini adalah cara untuk menanganinya. Namun secara emosional, dia tidak bisa menerimanya. Begitu saja, Fang Yuan ini terlalu licik. Tetua akademi tidak hanya gagal menekan Fang Yuan, tetapi dia sendiri menjadi batu loncatan bagi Fang Yuan, dipermalukan di depan umum. Fang Yuan tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun padanya dan berani menentangnya seperti ini di depan umum, menyebabkan tetua akademi yang terhormat ini menderita penghinaan dan frustrasi seperti itu. Intinya, jika kedua penjaga ini merasa marah dan ingin mengungkapkan kebenaran di masa depan, sebagai tetua akademi, jika dia ingin mempertahankan citra dan posisinya, dia harus menjadi orang pertama yang maju dan menekan mereka. Namun, ini semua disebabkan oleh Fang Yuan. Perasaan macam apa ini? Misalnya,
Itu seperti Fang Yuan yang buang air besar di wajah tetua akademi, tetapi tetua itu sendiri masih harus memujinya dan pada saat yang sama, membersihkan pantatnya untuknya. Jika ada yang ingin menunjukkan bahwa ada kotoran di wajahnya, dia harus menjadi orang pertama yang membungkam orang itu. Perasaan sedih ini, hampir tak tertahankan bagi tetua akademi. Ada dorongan yang tumbuh di hatinya untuk memberi Fang Yuan beberapa tamparan keras. Namun akhirnya, tetua akademi mengulurkan lengannya dan menepuk bahu Fang Yuan. Anak baik, wajah tetua akademi itu redup seperti air yang tenang, memaksakan kata-kata keluar dari mulutnya. Itu semua berkat asuhan akademi, jawab Fang Yuan dengan jelas. Sudut mata tetua akademi itu berkedut bab 53, Fang Yuan, kau ditunjuk sebagai ketua kelas. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Semuanya berjalan sesuai perhitungan Fang Yuan. Setelah itu, tetua akademi memerintahkan Gu Master Penyembuh untuk menyelamatkan kedua penjaga. Para penjaga itu diselamatkan, tetapi mereka menderita luka berat dan hampir lumpuh, akhirnya dipecat dari akademi oleh tetua. Fang Yuan tidak menerima hukuman apapun, sebaliknya ia menerima pujian secara menyeluruh. Hasil ini menyebabkan banyak ketakutan pada anak-anak muda lainnya. Tetapi masalah ini masih jauh dari selesai. Seiring berjalannya waktu, keributan menyebar ke seluruh klan. Fang Yuan menjadi yang pertama maju ke tahap tengah dengan bakat kelas C-nya menjadi gosip setelah makan di seluruh klan. Setelah makan dan istirahat minum teh, semua orang membicarakan masalah ini. Setelah keanehan awal, semua orang mulai menebak rahasia di balik kemajuan cepat Fang Yuan. Sebenarnya, dengan bakat kelas C, melampaui kelas A dan kelas B untuk maju pertama ke tahap tengah bukanlah sesuatu yang aneh. Benar, ada banyak metode di dunia ini yang dapat mencapai hal seperti itu. Ambil contoh Gu Relik. Setelah Gu ini digunakan, dinding lubang akan ditingkatkan dan akan membantu kultivasi meningkat sedikit, menjadi metode termudah untuk menerobos. Seketika, diskusi orang banyak berkembang menjadi segala macam kemungkinan jawaban dan metode. Mengenai teori tentang cacing likor dan sumber eksternal esensi purba, ide-ide ini juga secara alami dimunculkan oleh banyak orang. Jika Fang Yuan mengungkapkan keberadaan cacing likor di awal, tidak akan ada keributan seperti itu. Namun karena dia menyembunyikannya, hal ini mengakibatkan rasa ingin tahu banyak orang meningkat. Meskipun tampak damai, Desa Guyue memiliki arus bawah yang sedang terjadi. Banyak mata memperhatikan tetua akademi, semua menunggu penjelasannya. Sebagai tetua akademi, jika dia tidak tahu bagaimana seorang siswa yang telah diajarinya sendiri telah maju, itu akan menjadi kelalaian dalam perannya. Jadi, tetua akademi harus memberikan penjelasan. Hari-hari berlalu, anak muda kedua yang berhasil menembus tahap awal dan maju ke tahap tengah muncul. Dia adalah Guyue Mobei. Tak lama kemudian, dengan selisih waktu hanya 3 jam, Guyue Fang Zheng juga ikut maju. Bagaimanapun, dia terseret oleh kurangnya batu purba. Tentu saja, ada juga alasan dia trauma dengan Fang Yuan. Yang ketiga adalah Guyue Chichen. Bahkan jika dia memiliki esensi purba Guyue Chilian yang diinfus, efektivitas metode itu tidak terlalu tinggi dan hanya dapat dilakukan sekali setiap 3 hari, menambah fakta bahwa itu sangat berisiko. Tetapi dengan bakat kelas C-nya, mendapatkan posisi ketiga sudah merupakan keberhasilan. Pada hari kelima, tetua akademi sekali lagi membagikan subsidi. Guyue Fang Yuan. Dia berdiri di depan, memanggil nama Fang Yuan terlebih dahulu. Fang Yuan berdiri dan berjalan ke arahnya dengan ekspresi polos. Perhatian anak-anak muda tertuju padanya saat dia bergerak, mengungkapkan segala macam rasa iri, cemburu, inspeksi, dan kebencian, tidak satu pun yang sama. Hari ini, tetua tidak hanya membagikan sumber daya, dia juga menunjuk posisi ketua dan wakil ketua. Seperti yang diharapkan, yang pertama dipanggil adalah Fang Yuan. Dia yang pertama maju, gelar ketua adalah miliknya. Sulit membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Sebelum ini, saya pikir Fang Zheng yang akan datang lebih dulu. Dia adalah orang pertama yang naik ke tingkat menengah, ini sangat aneh, pasti ada rahasia besar, tetapi dia menolak untuk memberi tahu kita. Hehe, jika itu aku juga tidak akan memberi tahu siapapun. Diamlah dan maju terus. Saat para siswa berbincang, Fang Yuan tiba di depan tetua akademi. Guyue Fang Yuan, kamu adalah Gu Master pertama yang mencapai tingkat 1 tingkat menengah di kelas ini, jadi ini hadiahmu.
Sambil berkata demikian, dia menyerahkan kantong uang putih dan biru. Fang Yuan menerima kantong uang itu dan membukanya di depan umum, mengintip ke dalamnya. Yakinlah, ada total 30 batu purba di dalamnya, akademi tidak akan mengecewakanmu. Tetua akademi itu tersenyum. Terus terang, dia tidak akan pernah menyangka bahwa anak muda pertama yang naik ke tingkat menengah adalah Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tidak mendengarkan tetua akademi itu. Dia jarang mempercayai orang lain, dan hanya percaya pada dirinya sendiri. Dia memeriksa dengan saksama dan menemukan bahwa memang ada 30 batu purba, tidak kurang satu pun. Dia kemudian meletakkan kantong uang itu ke dalam saku dadanya. Tetua akademi itu, setelah melihat tindakan ini, berpikir bahwa keuangannya sedang ketat, dan tidak dapat menahan senyumnya lebih cerah lagi. Sudah kuduga, dia memang berbakat kelas C. Bergegas ke tahap tengah, pengeluaran batu purbanya pasti sangat besar. Dia juga tidak mendapat pendanaan dari siapapun, jadi dia pasti berhemat dalam hal batu purba. Selama dia membutuhkan batu purba, kita tidak akan takut dia meninggalkan kendali klan. Begitu dia memasuki sistem klan, dia tidak akan bisa menyimpan rahasia itu, jadi meskipun kita tidak bisa menyelidikinya, suatu hari, dia akan memberi tahu kita. Terhadap hal ini, tetua akademi itu penuh percaya diri. Sebenarnya, setelah hari itu, dia telah mengirim orang untuk menyelidiki Fang Yuan secara rahasia. Hampir setiap hari akan ada kemajuan dalam pencarian. Namun, ternyata, orang-orang itu tidak mengetahui bahwa Fang Yuan memiliki beberapa ratus batu purba, dan sebenarnya cukup kaya. Tetua akademi melanjutkan dan berkata, Fang Yuan, kamu adalah orang pertama yang melangkah ke tahap tengah peringkat 1, dan menurut aturan akademi, kamu tidak hanya akan menerima 30 batu purba sebagai hadiah, tetapi kamu juga akan mendapatkan prioritas dalam memilih gu keduamu segera setelahnya. Sekarang, aku akan menunjukmu sebagai ketua kelas. Fang Yuan akhirnya ditunjuk sebagai ketua. Setelah mendengar ini, beberapa siswa mendesah. Sialan, Gu Yue Mobe menggertakkan giginya, merasa marah. Gu Yue Chichen menyilangkan anggota tubuhnya, menatap pemandangan itu. Dengan dingin, orang yang paling terpengaruh adalah saudara laki-laki Fang Yuan, Gu Yue Fangzheng. Wajahnya pucat, dan ekspresinya tampak tidak pasti, awan gelap menjulang di atas kepalanya. Para siswa biasa, setelah melihat ketua dan wakil ketua, harus membungkuk dan memberi hormat. Dengan hasilku, aku pasti akan menjadi wakil ketua. Namun mulai sekarang saat aku melihat kakak, aku harus memberi hormat padanya. Tunggu sebentar, namun pada saat ini, Fang Yuan berbicara. Dia tersenyum tipis kepada tetua akademi dan berkata perlahan, Tetua yang terhormat, siswa Anda di sini tidak berbakat dan tidak memiliki kebijaksanaan yang tinggi, oleh karena itu tidak dapat mengambil peran ketua dengan baik. Peran ini harus diberikan kepada orang-orang yang berbakat. Apa, maksudmu kau tidak ingin menjadi ketua? Sebagai ketua, kau akan mendapatkan 10 batu purba setiap kali. Kau yakin ingin menolaknya? Tetua akademi mengerutkan kening dalam-dalam saat dia berbicara. Selama puluhan tahun terakhir mengajar, dia belum pernah melihat seorang pun menolak posisi ini. Sebenarnya dia sudah banyak memikirkan masalah ini, dan membiarkan Fang Yuan menjadi ketua kelas ada manfaatnya. Begitu dia menjadi ketua, dia akan berada di dalam sistem klan. Fang Yuan harus menjalankan tugasnya pada saat yang sama sambil menikmati perlakuannya. Tidak peduli apa peran ketua kelas, paling tidak yang harus dia lakukan adalah berhenti memeras teman-teman sekelasnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan ketua kelas. Ini seperti sebelumnya, meskipun tetua akademi dipermalukan oleh Fang Yuan, dia masih harus memujinya atas hasil kultivasinya yang luar biasa. Sebagai seseorang yang terikat oleh sistem, dia tidak akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan saat menangani masalah, dan seringkali dia tidak punya pilihan. Tentu saja, ini bukan karena tetua akademi tidak senang dengan Fang Yuan yang memeras begitu banyak batu purba setiap saat. Dia memikirkan seluruh dewan siswa. Begitu Fang Yuan menjadi ketua dan berhenti memeras, ini akan memungkinkan remaja lainnya untuk bernapas lega di bawah tekanan Fang Yuan. Selanjutnya, dengan sedikit dorongan tangan, itu akan menghasilkan persaingan multi-arah di antara keluarga. Selama dia dapat memelihara benih harapan klan, Fang Zheng, Mobe dan Chichen, apa biaya untuk mengorbankan peran kecil sebagai ketua? Namun, meskipun dia punya rencana yang bagus, kebenarannya sangat berbeda dari apa yang dia harapkan. Fang Yuan menolaknya.
Dia benar-benar menolaknya. Meskipun posisi ini kecil, ini adalah representasi kehormatan pertama di antara para pemuda berdarah panas ini. Selain kehormatan, sebagai ketua, mereka mendapatkan 10 batu purba sebagai sumber daya setiap kali. Godaan ini, tidak ada anak muda yang pernah menolaknya sebelumnya. Tetapi Fang Yuan benar-benar menolaknya. Fang Yuan menatap tetua yang tercengang, dan bertanya balik, apakah aturan akademi menyatakan bahwa yang pertama harus menjadi ketua? Posisi ketua, apakah tidak dapat ditolak? Tetua akademi menjawab dengan ekspresi dingin, tentu saja tidak ada aturan yang tidak berperasaan seperti itu. Fang Yuan tertawa, terima kasih, tetua, atas pengertianmu. Sambil berkata demikian, dia menangkupkan tinjunya dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Para siswa yang melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri semuanya menjadi ribut. Seketika, akademi menjadi ramai. Fang Yuan benar-benar menolaknya. Apa kau bercanda? Apakah dia sakit jiwa? Tidak yakin mengapa dia bertingkah gila, tapi hehe, dia akan menyesalinya nanti. Fang Yuan menyerah menjadi ketua, ini berarti akulah ketuanya. Kebahagiaan datang terlalu cepat, dan Mo Bei yang berada di posisi kedua tidak dapat bereaksi tepat. Waktu Qi Chen menunjukkan ekspresi tidak percaya, dia tidak dapat memahami bahwa seseorang benar-benar menyerahkan posisi ketua, dia pasti sangat bodoh. Kakak, Fang Zheng menatap dengan mata besar saat dia menatap Fang Yuan dengan kecewa. Menurut hasilnya, Fang Zheng dipastikan menjadi wakil ketua. Tetapi ketika Fang Yuan menyerahkan jabatannya, Fang Zheng merasa bahwa jabatan ini tidak lagi memiliki arti. Wajah tetua akademi itu gelap kali ini, benar-benar sangat gelap. Terakhir kali ketika Fang Yuan membolos, meskipun dia tampak marah, itu hanya akting agar yang lain melihatnya. Namun kali ini, dia dalam suasana hati yang buruk, lebih buruk dari sebelumnya. Fang Yuan melepaskan jabatan ketua. Ini berarti dia menolak sistem klan. Tetua itu telah memerintah akademi selama puluhan tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat siswa seperti itu, menolak godaan besar ini. Dia ingin mengundang Fang Yuan ke dalam perangkap, tetapi karena dia tidak mau masuk. Tetua akademi tidak berdaya. Pemberian subsidi berakhir. Mo Bei mengklaim posisi ketua dengan hasil menjadi yang kedua. Fang Zheng dan Qi Chen masing-masing menjadi wakil ketua. Ketua kelas diberi 10 batu purba. Wakil ketua mendapat 5. Beberapa siswa yang bukan dari keluarga kaya begitu iri hingga mereka hampir meneteskan air liur saat melihat batu purba ketiga siswa itu. Bab 54, tapi akulah ketua kelas. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Roda api merah, matahari perlahan terbenam di sisi barat pegunungan. Cahayanya tidak menusuk mata, tetapi semacam sinar yang terang dan lembut. Langit barat diwarnai dengan warna merah merona, cahaya matahari terbenam terus menyebar. Itu seperti selir kekaisaran yang baru saja diberi hadiah, dengan senang hati mengerumuni kaisar, ingin tidur bersamanya. 1. Gunung King Mao sepenuhnya diselimuti lautan warna merah mawar. Setiap bangunan dan rumah berpilar tinggi juga diselimuti dengan lapisan benang emas. Hutan di sekitar akademi tampak seperti disapu dengan lapisan minyak tipis. Angin bertiup perlahan, dan saat para siswa berjalan keluar kelas dengan dada mereka membawa batu purba yang baru saja dibagikan, mereka berada dalam kondisi pikiran yang rileks dan tenang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Yuan, sampai-sampai dia rela melepaskan jabatan sebagai ketua kelas. Hehehe, otaknya sudah rusak. Aku yakin dia seharian ingin membunuh orang, jangan pedulikan orang gila seperti ini. Kalau dipikir-pikir, hari itu ketika dia menerobos masuk ke akademi, aku benar-benar ketakutan. Itu sangat mengerikan, aku bermimpi buruk keesokan harinya setelah aku pulang. Para siswa berjalan berkelompok, ada 2 atau 3 orang. Selamat siang, ketua kelas. Memem, salam, ketua kelas. Mehmm, Guyu Mo Bei berjalan dengan angkuh, dan kemanapun dia pergi, para siswa akan membungkuk dan menyapanya tanpa kecuali. Wajahnya tidak mampu menahan ekspresi kegembiraan dan kegilaan. Inilah pesona otoritas itu sendiri. Bahkan jika itu hanya sedikit perbedaan status, itu juga dapat membuat seseorang semakin percaya diri dengan harga dirinya sendiri. Saat ini saat matahari yang sekarat tampak semerah darah, Mo Bei memperhatikannya sambil bernyanyi dalam hatinya, bagaimana mungkin aku tidak pernah menyadari sebelumnya, warna merah muda matahari terbenam ini sungguh menggemaskan. Menjadi tergila-gila hanya karena menjadi ketua,
seolah-olah itu sangat menakjubkan. Gu Yue Chicheng sengaja berjalan di belakang, karena dia sama sekali tidak ingin menyapa Gu Yue Mobei. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Yuan, untuk berpikir dia benar-benar melepaskan jabatan ketua. Namun itu juga hal yang baik, atau aku sebagai orang ketiga, bagaimana aku bisa mendapatkan peran? Sebagai wakil ketua, Gu Yue Chicheng bingung dalam hatinya, tetapi dia juga merasa bahagia dan lega. Selamat siang wakil ketua. Pada saat ini seorang siswa biasa berjalan melewatinya dan segera membungkuk untuk menyambutnya. Hehe, selamat siang juga untukmu. Gu Yue Chicheng langsung mengangguk, wajahnya penuh senyum. Begitu murid itu pergi, Chicheng secara alami berpikir, rasa menjadi wakil ketua cukup menyenangkan. Aku yakin perasaan menjadi ketua kelas bahkan lebih baik. Kalau saja aku bukan wakil ketua, tetapi ketua itu sendiri, betapa menyenangkannya itu. Chicheng yang baru saja bersukacita sebelumnya sekarang sudah dipenuhi dengan keserakahan yang tak terpuaskan, mulai mengumpulkan harapan untuk peran ketua kelas. Di bawah sistem klan, setiap peringkat yang lebih tinggi dari yang sebelumnya seperti wortel yang semakin besar dari yang sebelumnya, sangat memikatnya. Meskipun aku hanya bakat kelas C, tetapi aku percaya bahwa semuanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Gu Yue Chicheng penuh harapan untuk masa depannya. Namun saat ini, wakil ketua lainnya Gu Yue Fang Zheng merasa sangat buruk di dalam hatinya, ekspresi wajahnya juga sangat tidak sedap dipandang. Kakak, kamu, dia menatap dengan mata terbelalak tak percaya ke pintu gerbang akademi, di mana seorang sosok berdiri sendirian. Aturan lama seperti biasa, setiap orang mendapat satu batu purba. Fang Yuan berdiri sambil memeluk lengannya, nadanya datar. Mulut Fang Zheng terbuka dan tertutup beberapa kali, lalu setelah beberapa saat berusaha akhirnya dia berkata, "Kakak, tapi sekarang aku wakil ketua." Itu benar, Fang Yuan tanpa ekspresi saat dia mengangguk, menatap Fang Zheng dengan acuh tak acuh, wakil ketua menerima uang saku 5 buah setiap kali. Jadi kamu harus menyerahkan 3 buah sebagai gantinya. Fang Zheng terperangah, dan untuk sesaat dia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Sekelompok remaja berkerumun di sekitar Gu Yue Mobei saat mereka berjalan mendekat. Ketika mereka melihat Fang Yuan menghalangi pintu gerbang sekolah, Gu Yue Mobei menjadi marah, jarinya menunjuk ke arah Fang Yuan. Fang Yuan, kamu benar-benar punya nyali untuk benar-benar masih berani menahan kami. Saat ini aku ketua, dan sebagai siswa biasa ketika kamu melihatku, kamu harus membungkuk dan menyapaku terlebih dahulu. Yang menjawabnya berikutnya adalah tinju Fang Yuan. Gu Yue Mobei terkejut tak terduga. Setelah dipukul dengan tinju itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah ke belakang, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Kau memukulku, kau benar-benar berani memukulku. Aku hanyalah ketua. Yang menjawabnya lagi adalah tinju Fang Yuan. Bang, bang, bang. Setelah beberapa putaran bertukar pukulan ofensif dan defensif, Gu Yue Mobei dirobohkan ke lantai oleh Fang Yuan, dan dia jatuh pingsan. Para pemuda di sekitarnya semua terbelalak saat mereka menonton, mereka semua tidak yakin bagaimana harus bereaksi sejenak. Ini benar-benar berbeda dari imajinasi mereka. Para penjaga di pintu gerbang juga telah memperhatikan semua yang terjadi di bawah mata mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik di antara mereka sendiri. Fang Yuan baru saja menjatuhkan ketua kelas yang baru, apa yang harus kita lakukan? Saus salad. 2. Apa maksudmu? Maksudmu hanya mengawasi mereka, lalu memanggil beberapa orang lain dan membereskan tempat ini. Tapi, hei, kau ingin memprovokasi orang seperti Fang Yuan. Aku harap kau ingat apa yang terjadi pada Wang Da dan Wu Er. Penjaga yang bertanya itu segera gemetar dan berhenti berkata lagi. Kedua penjaga di pintu gerbang besar itu berdiri tegak dan tegak, membiarkan insiden terjadi tepat di samping mereka, seolah-olah mereka tuli dan buta, tidak dapat mendengar atau melihat apapun. Setelah Fang Yuan membereskan Gu Yue Mobei, dia juga berurusan dengan Fang Zheng dan Chicheng. Saat itulah para remaja lainnya menyadari bahwa tidak ada yang berubah. Fang Yuan masih Fang Yuan yang sama, dan pemerasan akan tetap berlanjut seperti biasa. Masing-masing dari kalian menyerahkan 1 batu purba, wakil ketua 3 buah, ketua kelas 8 buah. Fang Yuan mengumumkan peraturan baru. Para pemuda hanya bisa menghela napas dan dengan patuh mengeluarkan batu purba mereka. Ketika mereka berjalan keluar dari gerbang sekolah, tiba-tiba seseorang menepuk kepalanya dan berseru keras, "Sudah kuduga,
tidak heran Fang Yuan tidak menginginkan posisi ketua kelas. Dia ingin terus memeras kita. Benar sekali, setiap kali dia melakukannya, dia akan mendapatkan sekitar 59 batu purba, dan sekarang jumlahnya meningkat menjadi sekitar 68 buah. Jika dia adalah ketua kelas, dia hanya akan mendapatkan 10 buah. Beberapa dari mereka tercerahkan. Dia terlalu berbahaya, terlalu licik, terlalu biadab. Beberapa dari mereka menepuk paha mereka, penuh kebencian dan dendam. Dengan cara ini berarti tidak ada yang luar biasa tentang posisi ketua kelas dan wakil ketua. Mereka juga akan diperas dan hanya akan mendapatkan 2 buah, sama seperti kita semua. Tidak diketahui siapa yang baru saja berbicara, tetapi ketika anak-anak muda mendengarnya, mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Bang! Tetua akademi itu memukul meja dengan keras, merasa sangat marah. Fang Yuan ini terlalu tidak masuk akal, apa yang coba dia lakukan. Sampai-sampai terus memeras, mengambil 8 keping dari ketua kelas dan 3 keping dari wakil ketua. Dengan ini, apa bedanya menjadi ketua kelas dan wakil ketua dibandingkan dengan siswa normal lainnya? Tetua akademi itu berusaha sekuat tenaga untuk menekan suaranya, tetapi nadanya dipenuhi dengan kemarahan. Ketika Fang Yuan menolak jabatan ketua kelas, itu berarti menolak integrasinya sendiri ke dalam sistem klan. Secara tegas, ini adalah semacam pengkhianatan terhadap klan itu sendiri. Ini cukup membuat tetua akademi sangat marah. Segera setelah itu Fang Yuan pergi memeras teman-teman sekelasnya. Jangkauan tangannya semakin jauh, dan ini telah melampaui batas bawah tetua akademi. Setelah pemerasan kali ini, pengaruh ketua kelas dan wakil ketua akan benar-benar melemah. Seiring berjalannya waktu, siswa biasa akan kehilangan rasa hormat dan minat mereka terhadap kedua posisi ini. Sementara tindakan Fang Yuan kali ini tampak kecil, makna di baliknya agak berat. Itu lebih seperti menggunakan kekuatan sendiri untuk menantang sistem klan. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dilihat oleh tetua akademi. Dia membangkitkan harapan baru klan, bukan pengkhianat klan. Namun meskipun tahu Fang Yuan telah pergi dan menantang garis dasarnya, dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apapun untuk menangani masalah tersebut. Jika dia benar-benar melakukannya, orang pertama yang tidak akan membiarkannya pergi adalah kepala klan. Orang kedua dan ketiga yang menentangnya adalah Gu Yue Qilian dan Gu Yue Mo Chen. Kepala klan menaruh semua harapannya pada Gu Yue Fang Zheng, karena Fang Zheng adalah satu-satunya talenta kelas A dalam 3 tahun. Pemimpin klan membutuhkan seorang jenius yang ulet dan mandiri, bukan bunga yang rapuh dan lembut yang dirawat. Pada saat yang sama untuk Qilian dan Mo Chen, mereka juga telah menaruh harapan mereka pada cucu mereka masing-masing, berharap bahwa cucu-cucu mereka akan tumbuh di tengah-tengah kemunduran dan frustrasi. Jika tetua akademi bertindak dan mengganti para siswa dalam menghukum Fang Yuan, begitu kabar itu tersebar maka akan ada pepatah seperti penerus masa depan. Keluarga Mo dan Qi tidak dapat mengalahkan Fang Yuan dan hanya dapat membiarkan para tetua membantu mereka. Betapa tidak menyenangkannya itu. Ini pasti akan menjadi pukulan besar bagi ketenaran dan kehormatan keluarga Mo dan Qi. Tentu saja tetua akademi tidak takut pada Fang Yuan yang kecil, tetapi dia malah khawatir bahwa intervensinya akan menarik tekanan dari ketiga belah pihak, kepala klan, garis keturunan Mo dan Qi. Mereka hampir seluruhnya terdiri dari pejabat tinggi Gu Yue. Sebagai seorang tetua rendahan, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Akar masalah ini masih kembali ke rahasia Fang Yuan. Apa yang dia andalkan untuk menerobos ke tahap tengah? Tetua akademi menahan api di hatinya dan mengarahkan pandangannya ke 3 laporan investigasi di mejanya. Laporan pertama menunjukkan info ekstensif tentang latar belakang keluarga Fang Yuan. Fang Yuan lahir dalam keluarga baik-baik, tidak ada yang aneh dengan identitasnya dan pengalaman hidupnya sangat bersih dan tanpa noda. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan dia diasuh oleh paman dan bibinya. Namun, mereka tidak akur, dan sejak dia masuk akademi, Fang Yuan selalu tinggal di asrama akademi. Laporan kedua adalah tentang catatan kehidupan Fang Yuan. Dia telah menunjukkan kecerdasan sejak usia muda, dan dipandang optimis oleh anggota klan, diprediksi akan menjadi bakat kelas A. Namun setelah upacara kebangkitan, dia diuji menjadi kelas C, sangat mengecewakan klan. Laporan ketiga adalah tentang jejak Fang Yuan baru-baru ini. Pola kehidupan sehari-harinya sangat sederhana, dan dia memiliki jadwal yang ketat. Pada siang hari dia akan selalu menghadiri pelajaran di akademi, dan pada malam hari dia akan selalu tidur di asrama.
Dia sangat pekerja keras dalam kultivasinya, dan akan selalu memasuki kultivasi Go Master setiap malam, memelihara bakatnya. Ada kalanya dia akan pergi ke satu-satunya penginapan di desa untuk makan lebih enak dan membeli anggur untuk diminum. Dia sangat menyukai anggur, dan suka minum anggur bambu hijau. Di bawah tempat tidur asramanya, dia menyimpan puluhan pot anggur bambu hijau. Tetua akademi itu kembali mengamati dengan saksama ketiga laporan itu, hatinya kembali membentuk kesan yang lebih dalam tentang Fang Yuan. Kedua orang tuanya meninggal lebih awal, dan dia tidak bisa akur dengan paman dan bibinya. Tidak heran bocah nakal Fang Yuan ini tidak memiliki rasa memiliki terhadap klan. Dia secara pribadi dinobatkan sebagai seorang jenius di antara semuanya oleh anggota klan, tetapi mereka juga secara pribadi mencabutnya dari langit dan melemparkannya ke bumi. Tidak heran dia begitu liar dan tidak terkendali, dan begitu dingin dan tidak peduli. Hidupnya begitu sederhana dan dia tekun dalam berkultivasi. Inilah dia yang menahan napas, tidak mau menyerah. Dia ingin membuktikan kemampuannya kepada klan. Jadi itulah sebabnya ketika aku menekannya, dia membalas dengan sangat keras. Begitu tetua akademi itu berpikir dengan saksama sampai titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Semakin banyak yang dia pelajari tentang Fang Yuan, semakin dia memahami Fang Yuan. Tentu saja, memahami bukan berarti memaafkan. Fang Yuan menentangnya, menyinggung harga dirinya, menolak menjadi ketua kelas, dan bahkan memeras teman-teman sekelasnya. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dia toleransi. Sambil menggoyangkan informasi di tangannya, tetua akademi itu mengerutkan kening lagi. Meskipun laporan-laporan ini terperinci, itu tidak ada hubungannya dengan rahasia kemajuan Fang Yuan. Sudah beberapa hari, orang-orang ini mengerikan. Boom, boom, boom. Pada saat ini, suara ketukan terdengar di pintu. Masuklah, kata tetua akademi. Pintu terbuka. Itu adalah kepala klan, pengawal pribadi Gu Yuebo. Pemimpin klan memiliki perintah. Tetua yang terhormat, silakan cepat ke paviliun keluarga utama. Ada masalah yang harus didiskusikan. Oh, ada apa? Tetua akademi berdiri dari tempat duduknya. Dia merasakan beratnya masalah dari nada dan ekspresi penjaga itu. Guru Gu peringkat 4, Tuan Jiafu telah kembali. Saudaranya Jia Jin Seng telah hilang. Penjaga itu menjawab, "His." Tetua akademi itu langsung menghirup udara dingin bab 55, tepat kata-kata yang ingin kudengar. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Bulan, bulat seperti roda, samar-samar terlihat di antara awan yang mengambang. Tetua akademi bergegas berjalan di jalan, wajahnya nyaris tak terlihat di bawah sinar bulan yang berkedip-kedip. Sulit untuk bertahan hidup di dunia ini, dan hilangnya Go Master adalah hal yang biasa. Dengan pengalaman hidupnya yang luas, tetua akademi tahu bahwa dalam keadaan normal, penghilangan mendadak semacam ini seringkali berarti kematian. Siapapun bisa mati, tetapi Jia Jin Seng tidak bisa. Terutama tidak mati di desa Gu Yue. Identitasnya istimewa, ayahnya adalah kepala keluarga Jia, saudaranya adalah Go Master peringkat 4 Jiafu. Go Master peringkat 4 memiliki esensi purba emas kuning, dan mereka memiliki kekuatan bertarung yang tidak masuk akal. Di dalam klan Gu Yue, hanya pemimpin klan yang memiliki peringkat 4 dan dapat menandinginya, sementara tetua klan lainnya semuanya adalah peringkat 3. Kepala keluarga Jia berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dia adalah seorang pangkat 5, dan di bawah kepemimpinannya keluarga Jia bangkit menuju kemakmuran, menjadi klan berukuran besar dan memiliki sumber daya seluruh gunung, dengan sejumlah besar anggota klan. Dibandingkan dengan mereka, klan Gu Yue hanyalah klan berukuran sedang. Jika kedua klan bertarung, desa Gu Yue pasti akan dirugikan. Bagian terpentingnya adalah, jika masalah ini menyebar, reputasi klan Gu Yue akan ternoda. Banyak pedagang yang berhati-hati dalam memilih rute mereka. Tanpa interaksi dengan pedagang, sumber daya lokal klan Gu Yue yang berlebih tidak akan memiliki jalan untuk dijual, dan sumber daya eksternal yang mereka butuhkan tidak akan dapat dibeli. Seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan melemah. Masalah ini serius. Jika kita tidak menanganinya dengan baik, ini akan menjadi bencana. Tetua akademi dengan cemas bergegas menuju paviliun kepala klan. Begitu dia melangkah ke ruang konferensi di paviliun kepala klan, tetua akademi merasakan suasana yang hikmat dan serius. Kursi utama ditempati oleh pemimpin klan saat ini, Gu Yuebo. Jiafu yang gemuk dan pendek membawa serta 5 hingga 6 pengikutnya dan berdiri di tengah aula, bersikap menuduh.
Di bawah cahaya terang lampu, wajah serius para tetua yang berdiri di samping kursi mereka terlihat jelas. Jiafu adalah seorang Gu Master tingkat 4, dan karena dia tidak duduk, para tetua klan tingkat 3 ini tentu saja tidak berani duduk. Ini adalah kekuatan pencegah dari seorang Gu Master tingkat 4. Itu juga merupakan bentuk penghormatan terhadap kekuasaan. Salam, para tetua klan hendak memberi penghormatan, tetapi mereka dihentikan oleh tangan pemimpin klan Gu Yuebo. Gu Yuebo yang berambut putih beruban itu mengusap pelipisnya dengan jarinya, wajahnya tampak sedih. Aku tidak akan bicara lebih banyak tentang masalah ini, Akademi Klan selalu di bawah pengawasanmu. Aku ingin bertanya, di mana Gu Yue Fang Yuan? Tetua akademi itu terkejut. Dalam hati dia berpikir, apa hubungannya ini dengan bocah nakal Fang Yuan? Dia menjawab dengan sopan, pada saat ini, dia seharusnya sedang berkultivasi di asrama akademi. Pemimpin klan itu menghela napas, kakak Jia sangat curiga sekarang, dia pikir hilangnya kakaknya Jia Jin Seng ada hubungannya dengan Fang Yuan. Aku perintahkan, kamu untuk pergi dan membawanya ke sini segera. Tetua akademi itu menggigil dalam hatinya. Ya, dia mengerti beratnya masalah ini, dan buru-buru memberi hormat sebelum dia berbalik dan pergi. Kakak Jia, Fang Yuan akan segera dibawa ke sini, silakan duduk. Gu Yuebo menunjuk ke kursi di dekatnya dan berkata kepada Jiafu. Jiafu tertawa getir, menangkupkan tinjunya ke arah Gu Yuebo. Saya minta maaf kepada saudara Gu Yue. Saya benar-benar cemas saat itu, sudah berhari-hari sejak terakhir kali saya bertemu saudara saya takut akan hal yang terburuk. Saya benar-benar tidak mampu untuk menunggu. Ada beberapa hal yang baru bisa dipahami setelah kehilangannya. Jiafu baru menyadarinya beberapa hari ini, alasan mengapa ayahnya memasangkannya dengan Jia Jin Seng yang menjadi beban dalam karavan. Itu untuk menguji sifatnya, melihat apakah dia bisa, sambil menekan saudaranya, mengingat kekerabatan mereka, dan pada saat yang sama menjaga adik laki-lakinya ini. Jika Jia Jin Seng sudah meninggal sekarang, bagaimana ayahnya akan memandangnya? Ketika dia menyadari hal ini, dia segera mengadakan penyelidikan di karavan, dan dengan cepat mengarahkan sasarannya ke desa Gu Yue. Dia bergegas kembali tanpa istirahat. Sekarang dia berdiri, enggan untuk duduk, itu untuk menciptakan kesan bahwa dia bertekad untuk menangkap pelakunya. Ini memberikan tekanan pada klan Gu Yue sekaligus memberi ayahnya semacam jaminan ketika dia kembali ke keluarga Jia. Melapor kepada pemimpin klan, Tuan, Fang Yuan telah dibawa ke sini. Dengan cepat, tetua akademi membawa Fang Yuan ke aula. Gu Yue Fang Yuan memberi hormat kepada tetua klan, Tuan Jiafu, dan berbagai tetua klan, kata Fang Yuan dengan wajah tanpa ekspresi. Itu dia, Jiafu mengamati Fang Yuan dengan dingin, pada saat yang sama, bertanya kepada seorang Gu Master wanita. Gu Master wanita ini adalah orang yang membeli batu emas ungu dari Fang Yuan di tempat perjudian. Ya, itu dia, tidak salah lagi, Gu Master wanita itu menatap Fang Yuan, berkata dengan percaya diri. Jiafu mengangguk, seketika tatapannya seperti dua bilah baja, menebas Fang Yuan. Namun, dia tidak menginterogasi secara terbuka, karena ini adalah desa Gu Yue, jadi dia harus memberi rasa hormat kepada pemimpin klan Gu Yue. Jadi, dia menatap ke arah pemimpin klan Gu Yue. Pemimpin klan Gu Yue memiliki ekspresi serius. Dia tahu bahwa Jiafu sengaja berbicara dengan Master Gu wanita dengan suara keras, itu bukan hanya untuk mengonfirmasi identitas Fang Yuan, tetapi juga untuk menegaskan motifnya. Dia menyiratkan kepada kepala klan Gu Yue bahwa dia memiliki bukti di tangannya. Aku cukup percaya diri, jadi sebaiknya kamu tidak terlalu membela anggota klanmu sendiri. Hal ini menyebabkan sedikit ketidaksenangan di hati pemimpin klan Gu Yue, berpikir, kamu Jiafu kehilangan saudaramu, itu adalah kesalahanmu sejak awal. Sekarang kamu datang ke desa Gu Yue kami dengan sikap menuduh, apakah kamu pikir klan Gu Yue ku dapat dengan mudah diganggu? Klan Gu Yue ku tidak memihak dan bekerja berdasarkan logika, tetapi jangan salah mengira bahwa ini adalah kelemahan. Memikirkan hal ini, dia tidak langsung menginterogasi Fang Yuan, tetapi berkata dengan galak kepada Gu Master wanita, apakah kamu melihat dengan jelas? Aku tidak takut untuk mengatakan ini kepadamu, tetapi Fang Yuan memiliki saudara kembar yang sangat mirip dengannya, apakah kamu benar-benar yakin itu dia? Gu Master wanita itu hanya seorang Gu Master peringkat 1, dan di bawah tekanan Gu Yuebo, dia langsung menunjukkan ekspresi ragu-ragu dan gugup. Jiafu mengerutkan kening dan melangkah maju,
menghalanginya dari pandangan Gu Yuebo. Sambil menangkupkan tinjunya, dia berkata, "Saudara Gu Yue, aku selalu menghormati klan Gu Yue. Terutama pemimpin klan, pertama dan keempat klan Gu Yue, keduanya adalah pembangkit tenaga peringkat 5. Yang satu membangun klan dari awal, di mana dia melewati masa-masa sulit dan menciptakan fondasi keluarga Gu Yue selama 100 tahun. Yang lain adalah pahlawan yang baik hati, karena untuk melindungi klannya dia mengorbankan dirinya sendiri, dan layak dihormati. Saudara Gu Yue, sebagai pemimpin klan, saya yakin Anda akan bertindak tidak memihak, mohon interogasi Fang Yuan ini." Mendengar nada suaranya melunak, Gu Yuebo mengangguk, tetapi hatinya sudah memutuskan. Jika Fang Yuan ini pelakunya, maka dia akan menyerahkannya. Bagaimanapun dia hanya kelas C, tidak ada ruginya kehilangan dia. Selama bisa menyelesaikan perselisihan ini. Jika Fang Zheng yang melakukannya, Fang Yuan juga harus disalahkan. Fang Zheng adalah seorang jenius kelas A, satu-satunya dalam 3 tahun. Para petinggi klan masih berharap untuk mendidiknya dengan baik untuk melawan Bai Ningbing dari desa klan Bai. "Fang Yuan, jangan gugup." Pemimpin klan Gu Yue tersenyum baik hati, menggunakan nada lembut ke arah Fang Yuan, "Biarkan aku bertanya padamu, apakah kamu tahu informasi tentang Jia Jinseng itu?" "Siapa Jia Jinseng?" Fang Yuan mendongak dan berkata dengan tenang. "Dia berbohong." Gu Master wanita dari tempat perjudian itu menjerit tepat saat Fang Yuan menyelesaikan pertanyaannya. Orang-orang di aula diskusi, setelah mendengar jeritan ini, mengerutkan kening dan semua melihat ke arahnya. Gu Master wanita itu menunjuk ke arah Fang Yuan, menunjukkan ekspresi gelisah, "Itu dia, itu dia. Di tempat perjudian kami, dia membeli 6 batu emas ungu, dan yang kelima adalah kodok kulit lumpur." Tuan Muda Jia melihatnya dan mencoba menggunakan 500 batu purba untuk membelinya. "Ini meninggalkan kesan yang sangat dalam padaku, bahkan jika 1 atau 2 tahun berlalu, aku tidak akan melupakannya. Bukan hanya aku, tetapi Gu Master lainnya di tempat perjudian juga melihatnya." "Begitukah?" Senyum pemimpin klan Gu Yue menghilang, menunjukkan ekspresi kaku dan menyeret pertanyaannya ke arah Fang Yuan. Fang Yuan hanya mengangguk sekarang, menunjukkan sedikit kegugupan, dan pura-pura tiba-tiba menyadari, "Oh itu dia. Baiklah, jika dia Jia Jinseng, maka aku mengenalnya. Tetapi setelah insiden tempat perjudian itu, aku tidak pernah melihatnya lagi." Dia berbohong lagi. Kali ini, bukan Gu Master wanita, melainkan Gu Master pria yang berteriak di depan umum. Fang Yuan menoleh ke arahnya, dan seolah-olah mengenalinya, menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dengan cepat berusaha menyembunyikannya. Perubahan ekspresinya tercermin di mata semua orang. Semua orang mulai merenung. "Tuan-tuan yang terhormat, saya adalah seorang karyawan di toko anggur." Gu Master pria pertama-tama menangkupkan tinjunya kepada semua orang, dan kemudian dengan penuh semangat menunjuk Fang Yuan, "Malam itu, saya melihat dengan jelas di toko anggur, dia sedang duduk bersama Tuan Muda Jia Jinseng, dan keduanya diam-diam mengobrol untuk waktu yang lama." Begitu dia berkata demikian, aula itu meledak menjadi keributan diskusi lembut. Tetua Akademi menggunakan tatapan dingin dan menatap Fang Yuan. Master klan Gu Yue bergerak mundur sedikit, perlahan bersandar di kursi besar. "Bagaimana mungkin?" Fang Yuan menunjukkan ekspresi panik yang jelas, buru-buru berkata, "Toko anggur itu memiliki begitu banyak orang, bagaimana Anda bisa mengenali saya begitu saja? Anda mungkin salah sendiri." "Haha, saya jelas tidak salah." Master Gu laki-laki itu tersenyum, tatapannya menatap Fang Yuan, saat ini dia merasa sangat percaya diri. "Belum lagi Tuan Muda Jia Jinseng yang datang ke toko anggur kita harus menjaganya dengan hati-hati. Bahkan jika bukan dia, aku tetap akan mengenalimu, karena kamu telah memberiku kesan yang kuat." Mengatakan demikian, dia mengangkat alisnya, berkata dengan puas, "Apakah kamu masih ingat? Hari itu kamu datang ke toko kami, menginginkan secangkir anggur monyet. Tapi kamu hanya minum seteguk. Setelah itu kamu melepaskan cacing likor dan memberinya sisa anggur monyet. Aku melihat cacing likor dan sangat gelisah, ingin membelinya dari Anda tetapi Anda menolak untuk menjualnya dan langsung pergi." "Bagus, persis apa yang ingin ku dengar." Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, tanpa sadar melangkah mundur. Cacing minuman keras. Mata tetua akademi di belakang Fang Yuan bersinar. Namun dengan cepat dia mengerutkan kening lagi, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya,
Fang Yuan, di mana kamu mendapatkan cacing minuman keras itu? Fang Yuan mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya, tetapi menolak untuk menjawab. Para tetua klan di sekitarnya menjadi marah, mulai mengerutkan kening. Fang Yuan, apakah kamu tahu masalah yang telah kamu sebabkan? Bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan kepada kami tentang apa yang kamu ketahui, akui. Cacing minuman keras ini, apakah itu milik Jia Jinseng? Bagaimana mungkin itu miliknya? Cacing minuman keras itu jelas diperoleh olehku sendiri. Aku membukanya. Fang Yuan mengangkat kepalanya tiba-tiba, ekspresinya berubah, seolah-olah dia tidak tahan dengan fitnah seperti itu, dan berteriak keras dengan emosi yang marah.